Kembali lagi kita kepada video pembelajaran kali ini. Hari ini kita membicarakan tentang turunan fungsi trigonometri. Untuk pelajaran turunan fungsi trigonometri, ada yang kita harus ingat, ada 6 rumus dasar yang harus kita ingat, yaitu kita lihat di sini, ini fungsi, ini turunan. Jadi kalau fungsinya adalah sin x, maka turunannya adalah cosinus x. Kalau fungsinya cosinus x, turunannya adalah min sinus x. Kalau fungsinya tangen x, maka turunannya adalah sekant kuadrat x. Kalau fungsinya kotangen x, maka turunannya adalah min kosekant kuadrat x. Dan kalau fungsinya sekant x, maka turunannya adalah sekant x kali tangen x. Dan yang terakhir, kalau fungsinya kosekant x, maka turunannya adalah min kosekant x kali kotangen x. Jadi ini ada 6 rumus dasar yang tidak boleh dilupakan. Ini ke 6 rumus dasarnya. Ini bisa dibuktikan, turunan daripada sinus adalah kosinus, bisa kita buktikan dengan menggunakan rumus limit H mendekati 0, fx tambah H kurang fx per H. Tetapi itu nanti pada video pembelajaran yang akan datang. Nah, berdasarkan ke-6 fungsi turunan ini, kita kembangkan dia menjadi demikian. Kalau fungsinya ini turunannya, jadi kalau fungsinya itu hasil pengembangan daripada ke-6 rumus itu, sin AX tambah B itu adalah A cos AX tambah B. Kemudian cos AX tambah B berarti turunannya adalah min A sin AX tambah B. Kemudian tangen AX tambah B berarti sama dengan A sekant kuadrat AX tambah B. Kemudian kotangen AX tambah B turunannya adalah min A kosekant kuadrat AX tambah B. Kemudian sekant AX tambah B turunannya adalah A sekant AX tambah B tangen AX tambah B. Dan yang terakhir, kosekant AX tambah B sama dengan min A kosekant AX tambah B kali kotangen
tambah B. Jadi C6 rumus dasar ini nggak boleh dilupakan. Nah, berdasarkan C6 rumus ini, coba kita bahas dulu satu persatu soal-soal yang ada hubungannya dengan turunan fungsi trigonometri. Kita lihat contoh soal. Contohnya, yang pertama misalkan kalau ada fungsi fx sama dengan kosinus 3x. Turunannya f absen x sama dengan turunan daripada cos tadi adalah min sin. Berarti min sin 3x kali turunan dari 3x itu adalah 3. Berarti sama dengan ini tidak dikalikan dengan 3x karena 3x itu adalah sudut. Sedangkan 3 ini bilangan biasa. Jadi min dikali 3, min 3 sin 3x. Itulah turunan daripada contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan fx sama dengan secant 5x. Berarti f absen x sama dengan turunan daripada secant adalah tadi secant x tangen x. Berarti adalah secant 5x kali tangen 5x kali turunan dari 5x itu adalah 5. Dan angka yang ini maju ke depan menjadi 5 secant 5x kali tangen 5x. Contoh yang ketiga, fx sama dengan sin pangkat 3 dari x kuadrat kurang 5 pangkat 4. Nah, hati-hati di sini. Ini berangkai. Caranya adalah demikian. Kita lihat ya. Turunannya f absen x sama dengan selalu pangkatnya maju ke depan. Jadi 3 kali sin pangkatnya dikurang 1. Jadi pangkat 2 kali x kuadrat kurang 5 pangkat 4 kali turunan dari sin adalah cos. Berarti cos ini tetap ini sama x kuadrat kurang 5 pangkat 4 kali, nah turunan dari x kuadrat kurang 5 pangkat 4 adalah pangkatnya maju ke depan 4 kali x kuadrat kurang 5 pangkat 3 dikali dengan turunan dari x kuadrat 2x. Jadi itu ada berapa tahap dia? Sama dengan 3 kali 4 12 kali 2x 24. 24x ya, ini 24x kali sin kuadrat x kuadrat min 5 pangkat 4 kali cos x kuadrat kurang 5 pangkat 4 ya. Kemudian dikali dengan x kuadrat kurang 5 pangkat 3. Ini kalau di dalam soal essay sampai di sini selesai soalnya. Tetapi di dalam soal pilihan ganda ataupun multiple choice ini biasanya masih bisa dirubah. Masih ingat rumus
2 sin A cos A sama dengan 2 sin 2A. Nah, karena kebetulan di sini X kuadrat kurang 5 pangkat 2 sama dengan X kuadrat kurang 5 pangkat 4 ini. Sama ini, X kuadrat kurang 5 pangkat 4, X kuadrat kurang 5 pangkat 4. Kebetulan sama. Jadi kita bisa berubah dia menjadi demikian. Lihat. Ini supaya ada duanya, ini kan ada 2. Berarti ini dibagi 2 menjadi 12X. Dibagi 2 dia, berarti di sini kita bikin 2. 2, ini kan sin kuadrat, kita bikin dia sin saja. Sin X kuadrat kurang 5 pangkat 4 cos X kuadrat kurang 5 pangkat 4. Karena ini tadi sin kuadrat, sementara ini baru sin saja, berarti kita bikin lagi satu kali di sini. Sin X kuadrat kurang 5 pangkat 4. Baru dikali dengan X kuadrat kurang 5 pangkat 3. Itu ya. Jadi yang ini tadi sin kuadratnya kita rubah menjadi sin kali sin. Nah, kenapa kita pecahkan dia? Supaya kembali ke 2 sin A cos A. Jadi dia menjadi sin 2A. Ini sin 2A. Ya, sama dengan sin 2A. Berarti ini sama dengan, ini kita buat dia 12X. Ini dia menjadi sin 2A-nya ini. X kuadrat kurang 5 pangkat 4. Jadi ini 2 sin X kuadrat kurang 5 pangkat 4 cos X kuadrat kurang 5 pangkat 4 itu adalah sin 2 kali X kuadrat kurang 5 pangkat 4. Dikali dengan sin X kuadrat kurang 5 pangkat 4 kali X kuadrat kurang 5 pangkat 3. Ini kita bikin ke depan, karena ini tidak bagian daripada sudut. Dia menjadi 12X kali X kuadrat kurang 5 pangkat 3. Ini kita dahulukan. Kali sin 2 kali X kuadrat kurang 5 pangkat 4. Kali sin X kuadrat kurang 5 pangkat 4. Jadi inilah jawaban daripada turunan ini. Demikianlah video yang pertama tentang turunan fungsi trigonometri. Nanti di video yang akan datang kita akan membuktikan dari mana buktinya turunan dari sinus adalah cos, dan turunan dari cos adalah min sin, turunan dari tangen adalah sekant kuadrat, dan turunan dari kotangen adalah min kosekant kuadrat, dan turunan dari sekant adalah sekant kali tangen, dan turunan dari kosekant adalah min kosekant kali kotangen. Nanti di video yang akan datang kita akan membuktikan. Demikian, mudah-mudahan Anda mengerti. Supaya lebih mengerti, banyak latihan, diulang-ulang ini video, kemudian dipelajari. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like, dan bagikan kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan materi ini. Semoga Anda semua mengerti. Salam matematika.